1 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Kebudayaan UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UTS Filsafat Manajemen Pendidikan Islam. Langsung ke pembahasan materi Filsafat Manajemen Pendidikan Islam. Untuk materi pertama yaitu pengertian aksiologi. Secara implikasi, aksiologi memiliki makna menunjukkan kata sifat, artinya bersifat aksiologi. Menurut etimologi, aksiologi adalah berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni aksios dan logos. Aksios artinya nilai, sedangkan logos memiliki arti teori. Sehingga aksiologi diartikan teori yang mempelajari nilai yang merupakan cabang dari filsafat. Sedangkan Surya Sumantri menjelaskan bahwa aksiologi ialah teori nilai yang ada kaitannya untuk sebuah manfaat dari pengetahuan yang didapat. Aksiologi juga dapat diartikan sebagai cabang filsafat yang berbicara tentang nilai. Nilai dapat diartikan sebagai sesuatu yang berharga, berkualitas. Aksiologi diartikan sebagai analisis nilai-nilai dalam analisis ini bertujuan membatasi arti, ciri-ciri asli, tipe, kriteria dari status epistemologi dari nilai-nilai tersebut. Aksiologi memiliki arti sebagai suatu studi yang menyangkut teori umum tentang nilai sementara. Lanjut ke materi yang kedua yaitu persoalan aksiologi dalam kehidupan sehari-hari. Mengenal diri sama halnya dengan mengetahui cara memperoleh pengetahuan. Mengenal diri berarti mengetahui jiwa dan hidup lebih tegas dan berpijak pada persoalan kesusilaan yang senantiasa mengarah dan mencari hakikat yang baik, yang bersifat hakiki. Harus digarisbawahi bahwa persoalan hakikat yang baik ini mengejawantah sebagai embrio filsafat nilai. Bahkan tidak jarang pula dapat kita temukan persoalan hakikat yang lebih baik ini disandingkan dengan masalah nilai. Berkorelasi dengan persoalan nilai, peribahasa Latin menyebutkan masalah selera tidak dapat diperdebatkan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai memiliki ciri khas yang istimewa, yakni bersifat mendalam dan langsung berasal dari penilaian. Namun apabila sepakat sedemikian, berarti serta-merta kita menyetujui bahwa nilai bersifat individual dan tidak dapat dibantahkan dan diperdebatkan. Bukankah justru ini akan bermuara pada timbulnya kompleks yang sangat nyata dan tidak dapat dihindarkan, sebab tidak ada patokan nilai yang diberlakukan. Yang terjadi justru mengutamakan rutinitas perilaku yang menunjukkan kesusilaan yang bersifat pribadi, sekaligus mencerminkan silogisme yang berupa proposisi subjektivitas. Jika demikian, yang menjadi persoalan ialah nilai itu objektif atau subjektif. Yang pertama, nilai itu objektif atau subjektif. Pertama, kelompok objektif meyakini bahwa nilai-nilai adalah kenyataan yang tidak terikat oleh ruang dan waktu, sehingga dapat dikatakan bahwa nilai-nilai merupakan esensi logis yang dapat diketahui akal. Di sisi yang lain, terdapat pula pandangan bahwa nilai-nilai merupakan unsur-unsur objektif yang menyusun kenyataan. Kedua, pandangan subjektif ditinjau dari sudut pandangnya. Pandangan ini dinilai merupakan suatu bentuk reaksi yang diberikan oleh manusia sebagai pelaku tahu subjek yang keberadaannya tergantung pada pengalaman-pengalaman. Paham ini meyakini bahwa kualitas mampu melukiskan suatu objek berlandaskan pengalaman panca indera, seolah-olah semua objek telah bertolak pada imajinasi. Khayalan tentang objek telah tersimpan akut dalam kesan indrawi melalui pengalaman. Yang kedua, alternatif untuk meninjau persoalan.
alternatif untuk meninjau persoalan realitas kehidupan sehari-hari dengan mengkaji hierarki nilai yang berbeda-beda, berusaha memahami kualitas nilai yang berakhir dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, dimulai dari kualitas nilai rendah. Yang ketiga, persoalan metodologis. Persoalan metodologis, kontradiksi dan kebulatan yang terjadi antara kaum objektif dan subjektif mengenai nilai jiwa, bukan hanya mendasarkan pada sumber dan kualitas dari nilai tersebut, melainkan terletak pula pada kejelasan metodologi yang digunakan sebagai pijakan, yakni memberi prioritas pada persoalan metode dan kriteria apa yang paling tepat untuk menentukan hakikat nilai. Sebagaimana dalam pandangan Jones Dewey, bahwa persoalan nilai yang paling menentukan ialah persoalan metodologi, sebab hanyalah sia-sia apalah apabila aksiologi tersebut menyadari diri tanpa diiringi dengan menjernihkan metode. Yang keempat, memahami nilai. Untuk memahami nilai, kita dituntut terlebih dahulu memahami keberadaan nilai. Nampaknya sudah jelas di muka bahwa nilai tidak dapat menopang dirinya sendiri, melainkan keberadaan nilai bersifat parasit setelah pada pengembang yang real. Menurut Max Scheler, nilai menyatakan diri sebagai intuisi emosional, sebab intuisi emosional bersifat akurat tanpa adanya pengalaman yang mendahului dan mengemban yang sesuai. Konsep nilai Max Scheler adopsi dan disebarluaskan oleh Jose Ortega di Spanyol pada tahun 1923. Ia mengatakan bahwa pengalaman tentang nilai sama sekali tidak tergantung pada pengalaman tentang benda. Lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu aksiologi ilmu pengetahuan manajemen pendidikan Islam. Pembahasan aksiologi ilmu pengetahuan dalam manajemen pendidikan Islam selalu merasakan pada implikasi tujuan dan manfaat dari adanya kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian dalam suatu mencapai efektivitas dalam suatu pendidikan Islam. Atas dasar pendefinisian tersebut, dapat dipahami bahwa nilai dan ilmu pengetahuan manajemen pendidikan Islam memiliki dua kecenderungan, yakni nilai secara teoritis dan nilai praktis. Kegunaan nilai secara teoritis. A. Kegunaan bagi praktek pendidikan. Pemahaman tenaga pendidikan secara komprehensif dan sistematif turut serta dalam menumbuhkan rasa kepercayaan diri dalam melakukan tugas-tugas profesionalnya. Kedudukan bagi seni pendidikan. Sebuah kegiatan pendidikan dikatakan sebuah seni pendidikan apabila kegiatan tersebut tidak dapat mencapai hasil yang diharapkan, tetapi proses pelaksanaannya dapat memberi keasikan dan kesenangan baik bagi peserta didik maupun pendidiknya. Yang selanjutnya itu kegunaan nilai secara praktis. A. Kegunaan bagi praktek pendidikan. Pemahaman tenaga kependidikan secara komprehensif dan sistematis turut serta dalam menumbuhkan rasa kepercayaan diri dalam melakukan tugas-tugas profesional. Yang B. Kegunaan bagi seni pendidikan. Sebuah kegiatan pendidikan dikatakan sebuah seni pendidikan apabila kegiatan tersebut tidak saja mencapai hasil yang diharapkan, tetapi proses pelaksanaannya dapat memberi keasikan dan kesenangan baik bagi peserta didik maupun pendidiknya. Dalam kegiatan sebagai seni, berlangsungnya suatu proses hubungan sosial melibatkan emosi yang cukup mendalam dan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini mengandung arti bahwa penerapan konsep-konsep ilmiah pendidikan dalam praktek pendidikan perlu memperhitungkan terpenuhinya kebutuhan emosional berupa rasa puas, rasa senang, ataupun rasa yang sejenisnya. Hal ini dapat dicapai hanya apabila dikemas dalam bentuk prosedur dan teknik-teknik pendidikan yang manusiawi, dalam arti memperhitungkan aspek emosional.
Ajaran Islam merupakan perangkat sistem nilai yaitu pedoman hidup secara Islami. Sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa taala, aksiologi pendidikan Islam berkaitan dengan nilai-nilai, tujuan dan target yang akan dicapai dalam pendidikan Islam. Sedangkan tujuan pendidikan Islam menurut Abu Dinata adalah untuk mewujudkan manusia yang soleh, taat beribadah dan gemar beramal untuk tujuan akhirat. Nilai-nilai tersebut harus dimuat dalam kurikulum pendidikan Islam. Di antaranya mengandung petunjuk akhlak, mengandung upaya peningkatan kesejahteraan hidup manusia di bumi dan kebahagiaan di akhirat, mengandung usaha keras untuk meraih kehidupan yang baik, mengandung nilai yang dapat memadukan antara kepentingan kehidupan dunia dan akhirat. Dan yang terakhir yaitu dalil-dalil yang berkaitan dengan aksiologi manajemen pendidikan Islam. Adapun orientasi nilai-nilai yang diekspektasikan dari implementasi ilmu pengetahuan manajemen pendidikan Islam sendiri ialah membubuhkan nilai-nilai kepemimpinan, manajerial dan organisator ke dalam jiwa pribadi yang mantap, dinamis, mandiri dan kreatif, sehingga dalam tindakan selalu berpijak pada karakter Islami yang berwujud dalam beberapa nilai sebagai berikut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa lita'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah," yang artinya padahal mereka tidak disuruh di dalam kitab-kitab mereka yaitu Taurat dan Injil kecuali supaya menyembah Allah. Pada asalnya adalah an ya'budullaha. Lalu huruf an dibuang dan ditambahkan huruf lam sehingga jadilah liya'budullaha, dengan memberikan ketaatan kepadanya dalam beragama, artinya membersihkan dari kemusyrikan. Maksudnya berpegang teguh pada agama Nabi Ibrahim dan agama Nabi Muhammad bila telah datang nanti. Maka mengapa sewaktu ia datang mereka menjadi ingkar kepadanya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat? Yang demikian itulah agama atau tuntutan yang mustaqim, yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Dalam Surat Al-Bayyinah ayat 5 dijelaskan tentang ilmu manajemen pendidikan Islam memiliki moyang dari Islam itu sendiri maupun dari ilmu barat, yaitu filsafat yang sekularistik. Dan ketika suatu cabang ilmu terdapat nama Islam, tentu nilai manfaatnya bukan sekedar pada ilmu itu sendiri, melainkan secara penuh adalah untuk beribadah kepada Allah, karena realitas hidup ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Mungkin itu saja video materi dari saya, semoga bisa bermanfaat, dan jika ada salah kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.